Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik tentang bagaimana melakukan studi pendahuluan. Keberadaan ilmu pengetahuan merupakan hasil dari suatu penelitian. Tanpa adanya penelitian, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, guys. Nah, dengan diadakannya suatu penelitian atau riset, maka dapat ditemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengandung novelty atau kebaharuan, sesuatu yang mengandung inovasi yang tinggi, ya, atau untuk mengembangkan sesuatu yang lain agar lebih maju. Nah, sesuatu di sini dapat berupa ilmu pengetahuan maupun produk. Nah, untuk produk itu bisa berupa makanan, minuman, apalagi media ajar, media animasi, alat peraga, carta, dan sebagainya. Ya, jadi dari suatu penelitian, kita bisa menemukan suatu ilmu baru atau bisa menghasilkan produk yang baru. Nah, penelitian tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh semua kalangan, dan di seluruh bidang ilmu, ya, sesuai dengan passion dan minat kita masing-masing. Oke, penelitian dilaksanakan melalui suatu prosedur atau ada alatnya. Harus menggunakan langkah-langkah tertentu, guys. Nah, apapun jenis penelitiannya, apapun tipe penelitiannya, selalu kita mulai dengan adanya permasalahan. Nah, jadi sebelum kamu melakukan suatu penelitian, maka tentunya kamu harus mencari masalah terlebih dahulu. Ya, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oke, nah kesenjangan tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebab. Ya, nah pada kondisi demikian maka peneliti berusaha mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk mengadakan penelitian berdasarkan teori yang tepat. Oke, nah penelitian atau riset merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan menggunakan konsep-konsep ilmiah, guys. Ya, berguna untuk apa? Nah, berguna untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah atau untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, di sini bisa diperhatikan ada 3 persyaratan penting, ya. Ada 3 syarat penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, guys, yaitu sistematis, terencana, dan mengikuti konsep-konsep ilmiah. Konsep ilmiah. Bagus. Ya, jadi ada sistematis, berencana, dan mengikuti konsep-konsep ilmiah, guys. Nah, sistematis artinya apa? Ya, jadi sistematis ini artinya adalah dilaksanakan menurut pola-pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kita melakukan sesuatunya secara sistematis, secara teratur dari yang paling mudah dulu hingga yang paling sulit. Oke. Nah, yang kedua adalah terencana. Ini artinya apa, guys? Berencana artinya dilakukan dengan adanya unsur-unsur yang dipikirkan langkah-langkahnya. Jadi untuk membuat suatu penelitian yang bagus, kita harus memikirkan dulu, kita harus mempertimbangkan dulu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosedur kerjanya agar nanti penelitiannya berhasil, tidak mengalami kegagalan. Oke. Yang ketiga adalah mengikuti konsep-konsep ilmiah, guys. Nah, ini artinya apa, guys? Mulai dari awal sampai akhir penelitian ini mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi apabila diterapkan dalam kegiatan penelitian, maka begini urutannya, guys. Begini prosedurnya, ya. Yang pertama, penelitian itu dihadapkan pada suatu kebutuhan. Jadi kita sebagai seorang peneliti harus memikirkan kebutuhan atau esensi dari suatu riset tersebut. Apakah memang dibutuhkan atau tidak? Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah dikerjakan, nggak usah dilakukan. Jadi riset itu harus memenuhi kebutuhan, ya. Nah, ingat teori John Dewey,
Ya, dalam reflective thinking menyebutkan bahwa the felt need, kebutuhan dalam melakukan suatu penelitian apakah penting atau tidak. Oke. Yang kedua, merumuskan masalah sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, kedudukannya, dan cara untuk memecahkannya. Ya, jadi harus jelas dulu batasannya, kedudukannya, dan cara untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya apa lagi guys? Menetapkan hipotesis atau dugaan sementara sebagai titik tolak untuk mengadakan tindakan dalam menentukan alternatif pemecahan yang dipilih. Jadi setelah kita menentukan bahwa riset itu dibutuhkan untuk dilakukan, kemudian kita rumuskan masalahnya, selanjutnya baru kita tetapkan hipotesisnya untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya baru kita kumpulkan datanya. Ya, kita kumpulkan datanya untuk melakukan pengujian hipotesis, ya, atau pengumpulan data sebagai bukti-bukti konkret untuk bisa menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak. Oke. Nah, selanjutnya mengambil kesimpulan berdasarkan hasil dari pengolahan data, kemudian dikembalikan kepada hipotesis yang sudah dirumuskan. Tentunya kalau sudah ada hasilnya, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan dari hasil tersebut. Dan terakhir, baru kita melakukan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan beberapa generalisasi dari kesimpulan tersebut, serta apa dampaknya bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi tentunya guys, dalam melakukan suatu penelitian, kita harus memikirkan dampaknya, memikirkan apa implikasinya, apakah memang penting atau tidak. Kalau nggak penting jangan dilakukan. Ya itu bagus kita cari sesuatu yang memiliki dampak yang positif bagi kehidupan kita di masyarakat. Ya. Nah kemudian guys, menurut Profesor Sutrisno Hadi, ini ya sistematis, berencana, konsep ilmiah, ini disebut dengan refleks. Ya, disebut dengan refleks yang bertujuan untuk menilai pemecahan-pemecahan dari segi kebutuhan yang ada di masa depan. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian ya. Nah, sedangkan langkah-langkah penelitian diantaranya adalah yang pertama apa di sini guys? Melakukan studi pendahuluan. Oke. Nah, yang pertama adalah kita melakukan studi pendahuluan atau studi pustaka. Nah, sebelum kita melakukan penelitian yang sesungguhnya, seorang peneliti mengadakan suatu studi pendahuluan, yaitu studi yang dilakukan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan juga menjajaki kemungkinan apakah risetnya dilanjutkan atau tidak. Oke. Nah, jadi untuk mengadakan suatu penelitian, maka diperlukan beberapa langkah atau prosedur yang harus kita lalui, yaitu salah satunya adalah studi pendahuluan. Ya. Nah, langkah ini merupakan langkah kedua setelah kita memilih masalah. Jadi guys, kalau udah ada masalahnya, sudah ada problemnya, maka kita bisa langsung melakukan studi pendahuluan. Ya. Nah, mengapa? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus kita lalui sebagai seorang peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang studi pendahuluan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya guys. Nah, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama, guys. Nah, studi pendahuluan ini dilakukan karena kelayakan penelitian yang berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal-hal lainnya yang masih belum jelas. Ya. Nah, studi ini bisa saja mengubah arah penelitian yang sudah kita susun di dalam proposal. Nah, jadi pastikan dulu guys, sebelum kamu mengerjakan proposal penelitian, kamu harus melakukan studi pendahuluan dulu. Jangan sampai nanti ketika kamu membuat proposal, ketika kamu sudah menyusun proposal, tiba-tiba ada masalah. Ya misalnya, bahan-bahannya nggak ada, alatnya nggak ada, lokasinya jauh, biayanya besar.
Nah, itu bisa membuat kita menjadi kesulitan dalam melanjutkan penelitian. So, sebelum kamu membuat proposal, sebelum kamu nanti menyusun proposal di semester 2, pastikan bahwa semuanya tersedia. Ya, biayanya terjangkau, lokasinya dekat, sumber-sumbernya ada, waktunya cukup, tidak mengganggu aktivitas belajar dan sebagainya. Ya, jadi kamu harus memikirkan dampak ke depannya agar tidak gagal dalam melaksanakan penelitian. Oke? Nah, dengan demikian guys, studi pendahuluan ini bisa saja menghasilkan perubahan dari prosedur suatu penelitian. Nah, dapat juga meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan asumsi, dan desain yang lebih mantap dari studi utama. Ya, nah kemudian guys, studi ini juga tak jarang merupakan miniatur ya atau bentuk terkecil dari studi utama. Dan tak jarang pula studi ini ya dapat menguji sejumlah instrumen yang akan digunakan dalam studi utama. Jadi penting sekali bagi kita sebagai peneliti untuk melakukan studi pendahuluan sebelum menyusun proposal penelitian. Oke. Nah, kemudian guys, pada langkah awal ya yakni menentukan masalah penelitian, peneliti sudah disarankan untuk mengadakan penjajakan ya mengenai kemungkinan apakah diteruskan atau dihentikan pemikiran dari peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, mungkin saja ya kamu sebagai peneliti sudah begitu pengen banget nih ya menggebu-gebu ya punya keinginan yang kuat untuk melakukan penelitian karena mungkin dirasa masalahnya cukup menarik ya, kemudian penting, inovatif, memiliki kebaharuan, aktual. Nah, misalnya nih kamu ingin melakukan penelitian tentang kenakalan remaja, terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, guys. Ya, jadi ada di suatu daerah, di situ ada remaja yang memiliki masalah terhadap kenakalannya karena mungkin mereka menyalahgunakan narkotika. Nah, namun tiba-tiba, guys, ketika kamu sudah siap dengan proposalnya, kamu udah menyusun proposal nih. Tiba-tiba kamu baru tahu bahwa di tempat tersebut nggak ada remajanya. Nah, apakah bisa diteruskan? Tidak, Pak. Tidak, Nggak Pak. bisa. Apa nggak bisa, Imam? Lupa, Pak. Rupanya di tempat lain ada remaja juga, Pak. Makanya, betul. Jadi misalnya gini, si Imam ingin mengetahui bagaimana pengaruh kenakalan remaja terhadap narkoba nih misalnya di kota Medan ya. Misalnya nih di kota Medan. Nah, tiba-tiba di kota Medan itu nggak ada remajanya, yang ada di tempat yang lain. Otomatis Imam harus pindah ke tempat yang lain agar ada subjeknya, agar ada orang yang bisa kita lakukan penelitian. Nah, kemudian dalam contoh tersebut peneliti sebetulnya telah terkecoh ya dengan menganggap bahwa rentangan umur penduduk cukup lengkap, tetapi kondisi nyatanya tidak demikian. Nah, untuk menghindari kekecewaan dan mungkin pemborosan yang akan terjadi, maka sebelum peneliti mantap dengan proposalnya, sebelum peneliti yakin dengan proposalnya, maka terlebih dahulu kamu lebih baik melakukan studi pendahuluan. Oke guys, jelas sekarang sebelum kamu membuat suatu penelitian yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat, atau kamu yakin dengan ini pasti akan berhasil ini, jadi aku harus benar-benar melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ya, tetapi untuk membuatnya itu kamu harus melakukan studi pendahuluan atau studi literatur terlebih dahulu. Oke, selanjutnya guys, studi pendahuluan dilakukan oleh peneliti terutama untuk menjajaki dapat tidaknya suatu riset tersebut dilakukan di tempat tersebut. Dengan alasan inilah maka studi pendahuluan biasa kita kenal dengan studi eksploratory. Ya, jadi ini adalah nama lain atau persamaan dari studi pendahuluan. Nah, dengan studi ini guys, peneliti ingin mengetahui apakah rencana penelitiannya memang masih ada kemungkinan untuk dilaksanakan. Ya. Nah, jika memang dari hasil studi itu tampak bahwa rencananya lebih baik dihentikan daripada diteruskan, maka peneliti harus rela untuk menggagalkan rencananya dan segera mengganti dengan mencari kemungkinan permasalahan yang baru serta mengganti judul yang baru.
Jadi guys, pastikan dulu nih, sebelum kamu mengganti judul, sebelum kamu membuat proposal yang baru, pastikan bahwa masalahnya ada. Ya, masalahnya ada, semuanya tidak ada permasalahan, ya, dan kamu juga memiliki kemudahan untuk mengerjakannya. Nah, otomatis kamu langsung bisa meneruskan penelitian tersebut, ya. Jangan sampai nanti kamu tiba-tiba mengganti judul yang baru, proposal yang baru. Oke, paham semuanya ya? Paham, Pak. Oke, jadi pastikan guys, nanti sebelum kamu sempro, sebelum kamu seminar proposal, proposalnya harus betul-betul dulu. Ya, kamu susun dengan sebaik-baiknya, masalahnya jelas, metodenya jelas, alat ukurnya jelas, sumber dayanya ada. Nanti ketika kamu ingin riset di lapangan, misalnya di lab nih, semua bahan-bahannya ada, alatnya ada, lengkap semua tersedia. Otomatis kamu bisa langsung meneruskan penelitiannya. Jika tidak, kamu rela harus menggagalkannya dan mengganti dengan riset yang lain. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, hal ini perlu kita lakukan mengingat informasi yang relevan dapat menunjang keberhasilan dari suatu penelitian, terutama karena hasil studi pendahuluan ini dapat menjadi acuan kita, ya, dapat menjadi pedoman kita baik dalam rangka pengenalan dan perumusan suatu hipotesis, ya. Nah, berkaitan dengan perumusan hipotesis, ya, melalui studi pendahuluan dapat dihimpun berbagai informasi secara faktual dan teoritis, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat fakta-fakta ilmiah, baik yang berupa induktif maupun deduktif, ya. Nah, jadi guys, dari beberapa uraian di atas yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, maka jelaslah bahwa studi pendahuluan dalam melakukan penelitian itu sangatlah penting dilakukan sebelum peneliti mengadakan penelitian yang sesungguhnya. Ya, mengapa guys? Karena studi pendahuluan ini dapat membantu kita sebagai peneliti dalam meluruskan niat penelitiannya, mempertajam arah penelitiannya, dan juga dapat mencari solusi lain yang belum dilalui oleh orang lain yang telah meneliti hal tersebut, ya. Berarti kamu di sini bisa meluruskan, oh berarti memang aku nih berniat untuk melakukan riset tersebut. Kemudian juga arahnya jelas, arahnya lebih tajam, dan juga kamu bisa mencari solusi yang belum ditemukan oleh orang sebelumnya. Oke, nah jadi studi pendahuluan juga penting dilakukan untuk menjajaki kemungkinan apakah penelitian tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari studi pendahuluan, guys. Ya, nah di dalam melakukan studi pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang lain sudah berhasil memecahkan masalah yang ia ajukan, sehingga tidak ada gunanya kita untuk melakukan riset lagi. Misal gini, si A ingin meneliti tentang pengaruh pupuk terhadap tanaman misalnya. Tiba-tiba sudah pernah dibuat sama orang sebelumnya. Apakah kamu perlu membuatnya lagi? Perlu nggak? Enggak. Nggak perlu Risnawati. Kenapa nggak perlu? Karena sudah ada dibuat sama orang sebelumnya. Jadi kita melakukan sesuatu yang baru atau kita bisa meneruskan riset yang ada tapi kita perbaharui. Itu maksudnya ya. Nah, mungkin juga ia mengetahui hal-hal yang relevan dengan masalahnya sehingga memperkuat keinginannya untuk meneliti karena justru orang lain juga masih mempermasalahkannya. Ya, nah apabila ada orang lain yang menyelidiki masalah yang hampir sama atau belum terjawab persoalannya, maka peneliti tersebut dapat mengetahui metode apa yang perlu digunakan, hasil-hasil apa yang perlu dicapai, ya, bagian mana dari riset tersebut yang belum terselesaikan, faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat, serta apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ya, jadi kita sebagai peneliti harus bisa menjawab semua persoalan dari suatu penelitian, ya.
Nah, dengan telah melakukan studi pendahuluan, maka boleh jadi dapat menghemat banyak tenaga dan biaya serta waktu, ya. Nah, di samping juga bagi kita sebagai peneliti menjadi lebih terbuka mata kita, ya. Kita lebih membuka wawasan kita, lebih membuka mata kita, pola pikir kita, persepsi kita akan suatu hal serta masalahnya menjadi lebih jelas. Oke. Nah, dalam melakukan penelitian, tentunya kita juga mempertimbangkan seberapa manfaat, ya, seberapa manfaat yang akan kita peroleh setelah melakukan penelitian itu. Otomatis apapun yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Kalau hanya dia menghasilkan mudarat, jangan kita lakukan. Itu bisa itu bisa membuat kita sebagai peneliti menjadi sia-sia kan? Udah membuat riset, membuat penelitian, tapi nggak ada manfaatnya. Itu sama aja ya, sia-sia. Nah, jadi guys, dalam pelaksanaan studi pendahuluan ada beberapa manfaat atau keuntungan yang kita peroleh dari studi ini guys. Yang pertama apa? Mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Kemudian, mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Kemudian, mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi tersebut, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasilnya, ya. Kemudian, mengetahui bahwa permasalahan sudah pernah diteliti dan sudah dipecahkan sehingga dapat menghindari adanya penelitian yang berulang namun hasilnya sama sebetulnya. Jadi kita tuh nggak boleh melakukan riset yang berulang-ulang. Ya, kalau sudah ada jangan dilakukan lagi ya guys. Nah, kemudian mengetahui apakah penelitian tersebut mampu untuk dilaksanakan oleh peneliti atau justru membuat kita sulit. Ya, daripada sulit jangan dilakukan. Apalagi bisa mengorbankan waktu kamu ketika belajar. Kenapa guys? Karena kamu di sini 3 tahun belajar. Ya, tujuan kamu masuk ke SMA ini adalah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi favorit. Ya, kamu di sini 100% harus kuliah. Harus kuliah di kampus yang ternama, kampus yang bagus. Nah, untuk bisa masuk ke PTN atau ke kampus terbaik itu, kamu harus memiliki usaha. Apa usahanya? Ya belajar. Belajar keras, kemudian melakukan berbagai macam tryout, atau melakukan ujian-ujian untuk bisa masuk ke PTN tersebut. Nah, riset merupakan program sampingan, program unggulan yang ada di sekolah ini yang mungkin juga tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nah, jadi agar kamu tidak bisa tidak terpecah-pecah konsentrasinya ketika belajar sama riset, maka kamu harus melakukan riset yang simpel aja, guys. Ya, melakukan mini riset atau penelitian yang sederhana yang bisa kamu lakukan, tidak menyita waktu kamu, tidak membutuhkan biaya yang besar, kemudian juga lokasinya dekat, nggak jauh-jauh gitu. Ya kan, kamu di SMA ini guys, udah masuk ke asrama, udah masuk ke dalam sekolah, susah untuk perizinan, susah untuk keluar lagi, ya. Jadi kamu di sini harus benar-benar diisolasi atau benar-benar ditampung di suatu tempat agar bisa fokus untuk belajar, fokus untuk beribadah, ya, fokus untuk memperindah lingkungan sekolah. Nah, alhasil kalau kamu nanti ingin penelitian, jangan keluar dari sekolah. Ya, jadi guys, itu lokasinya harus ada di sekolah semuanya. Karena di sini memang susah untuk perizinannya atau susah untuk permisi keluar untuk melakukan penelitian. Ya, jadi pastikan lokasinya ada di sekolah. Kamu bisa mengerjakan risetnya kalau tidak di lab atau di luar lab, misalnya di kebun ya atau di lapangan dan sebagainya. Oke. Jadi jangan mempersulit diri sendiri ya. Nah, kemudian udah pasti ini guys, menghemat tenaga kita. Menghemat tenaga dan biaya dengan cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber dari dokumen penelitian. Kemudian dapat menentukan cara yang tepat untuk bisa menganalisis data. Nanti menggunakan software ya. Dan terakhir adalah dapat memperkuat keinginan untuk meneliti suatu permasalahan karena adanya penelitian lain yang relevan. Nah, biasanya di bab 3 itu ada namanya di bab 2 itu ada namanya penelitian yang relevan ya, guys. Jadi untuk memperkuat apakah memang
riset kamu itu bisa didukung oleh penelitian yang sudah ada, ya. Nah, jadi ini adalah manfaat atau keuntungan yang bisa kamu dapatkan dalam melakukan studi pendahuluan, ya. Nah, selanjutnya guys, ya. Sebagai pedoman, perlu tidaknya atau dapat tidaknya suatu riset dilakukan, maka kamu harus mengingat 4 hal ini guys, ya. Yang pertama adalah minat, perhatian, dan penguasaan pemecahan masalah merupakan modal penting dalam melakukan suatu penelitian, ya. Nah, sebagai contoh nih, mula-mula kamu sebagai peneliti berminat meneliti masalah anak yang berkelainan bicara atau mengalami speech delay, ya, susah untuk bicara, umurnya sudah 10 tahun misalnya, tapi dia belum bisa ngomong, belum bisa berbicara. Nah, sesudah kamu melakukan studi pendahuluan, diketahui bahwa sulit mengumpulkan data. Kenapa? Karena anak itu susah untuk diajak bicara. Orang tuanya pun dia bersifat tertutup, sehingga kamu tidak bisa melanjutkannya. Ya, nah maka itu kamu sebagai peneliti, sebelum melanjutkan niat untuk penelitian, sebaiknya kamu mempertimbangkan lagi untuk bisa melakukannya. Kenapa? Karena di situ ada permasalahannya. Kamu ingin membuat riset tentang pengaruh anak ketika berbicara, tetapi pas kamu ingin ngomong sama anak itu, dia susah untuk berbicara, dan juga kita ingin interview orang tuanya pun dia bersifat tertutup atau nggak mau ngasih informasi, ya nggak bisa. Berarti kamu di situ lebih baik menggagalkannya atau menghentikannya, ya. Nah, yang kedua, faktor kemampuan, waktu, tenaga, dan dana dapat menyebabkan seorang peneliti tidak dapat melaksanakan rencana penelitiannya. Jelas ya? Nah, misalnya nih, seorang siswa yang akan menyusun proposal bermaksud meneliti tentang pengelolaan perusahaan rokok. Ya, dari studi pendahuluan diketahui bahwa untuk dapat bertemu pimpinan sebuah perusahaan dibutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena setiap kita pengen datang mau interview pimpinan tersebut, dia selalu sibuk. Waktunya selalu banyak digunakan untuk pekerjaan dia. Jadi pas kita mau ngomong atau mau ketemu sama pimpinan tersebut untuk interview, dia nggak bisa karena selalu sibuk. Nah, otomatis kita harus menghentikan. Kenapa? Nanti daripada kita capek ke sana kemari, mau ketemu sama orang yang nggak bisa, dia selalu sibuk, bagus kita hentikan. Atau waktunya sangat banyak nih, ya kan? Kamu juga harus kuliah, harus sekolah, kemudian penelitian, ya. Jadi harus benar-benar mengelola atau memanage waktu dengan baik dan juga sesuai sama kemampuan kamu atau kompetensi kamu. Kalau kamu mampu, laksanakan. Kalau tidak, bagus kamu hentikan, ya. Nah, yang ketiga, penelitian yang akan dilakukan harus tersedia faktor pendukungnya, ya. Nah, kemudian hasil penelitian harus ada manfaatnya atau harus ada keuntungannya, ya. Ya, jadi tentunya kamu jangan membuat sesuatu yang berulang-ulang. Kalau bisa kamu memodifikasi atau mencari sesuatu yang baru, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan studi pendahuluan. Nah, di sini ada 3 cara untuk bisa melakukan suatu studi pendahuluan, guys, yaitu paper, person, dan place. Ada 3P, ya. Nah, seperti teori pengumpulan data pada umumnya, maka sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada 3 cara atau 3 objek, ya. Yang dimaksud dengan cara di sini adalah apa yang harus dihubungi, apa yang mesti dilihat atau diteliti, yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan kita kumpulkan, guys. Ya. Nah, ketiga objek tersebut, ketiga cara tersebut, ada yang berupa tulisan-tulisan atau paper, ada yang berupa manusia atau person, dan juga ada yang berupa tempat atau place, ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, guys. Yang pertama, paper. Nah, paper ini berupa dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, ataupun penemuan sebelumnya. Jadi kamu sebagai peneliti, ketika ingin menyusun suatu proposal, maka kamu harus melakukan studi pustaka dulu.
Kamu bisa datang ke perpustakaan, kamu bisa browsing ke internet untuk mencari beberapa referensi untuk mendukung penelitian kamu ya. Nah, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, proceeding, bunga rampai, dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, person. Ini maksudnya apa? Kamu bertemu, bertanya, atau berkonsultasi dengan para ahli atau manusia sebagai sumbernya. Nah, berarti di sini kamu harus melakukan interview ya guys, atau wawancara dengan person, dengan orangnya. Ya. Yang ketiga, place, tempatnya ya. Tempat, lokasi, atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian tersebut. Ya, nah, seseorang yang berhasrat besar, yang memiliki kemauan besar untuk melakukan penelitian ke daerah pedalaman misalnya, ya, nah, mungkin dapat mengurungkan niatnya setelah melakukan studi pendahuluan. Kenapa? Karena ternyata di tempat tersebut yang dikunjungi terlalu jauh atau susah untuk dicapai sehingga tidak akan ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Ya, jadi kamu harus memikirkan tempatnya, jangan pelosok-pelosok kali, jangan jauh-jauh kali ya guys. Nah, kamu cari tempat yang bisa diakses atau bisa dijangkau ya. Nah, kita bahas tentang yang paper dulu guys. Ya. Nah, dengan membaca dan mengetahui pengalaman orang lain, maka berarti kita bisa mencari teori-teori, konsep-konsep, serta kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Ya, landasan ini perlu ditegakkan agar riset tersebut memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Ya, jadi jangan dicoba-coba ya. Jadi harus benar-benar jelas langkah-langkahnya, alatnya, prosedurnya, dan sebagainya. Ya, pada umumnya lebih dari 50% kegiatan dalam riset itu adalah membaca. Jadi guys, jangan malas untuk membaca. Ya, kamu harus mencari berbagai macam referensi. Kalau kamu lagi ada di rumah, apakah perlu datang ke perpustakaan? Nggak perlu. Kenapa? Karena udah ada handphone. Sudah ada gadget, sudah ada smartphone, kamu tinggal browsing aja. Apapun ada di internet, apapun ada di handphone tersebut, ya. Ya, karena itu sumber bacaan atau referensi merupakan bagian penunjang dalam penelitian yang esensial, ya. Nah, dalam studi paper, ya, secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, guys, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Nah, teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber bacaan umum, ya, sumber acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia atau sejenisnya, ya. Kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap. Hasil-hasil penelitian tersebut pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, artikel, tesis, disertasi, apalagi skripsi, dan sumber-sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian. Jadi perlu kamu ingat bahwa dalam studi paper terdapat dua sumber bacaan, yaitu sumber bacaan umum dan sumber bacaan khusus. Kalau buku-buku teks ya, textbook, ensiklopedia, itu namanya sumber bacaan umum. Tetapi kalau kamu cari jurnal, artikel, contoh skripsi, tesis, disertasi, itu sumber acuan khusus. Sumber bacaan khusus ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang person ya. Sumber informasi dari person ini guys adalah para ahli atau manusia yang menjadi sumber kita ya. Nah, atau yang menjadi objek penelitian kita. Peneliti ya, kamu sebagai peneliti harus bertemu dulu, bertanya dan berdiskusi kepada para ahli di bidang masalah yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga bertemu, bertanya, dan mencari informasi dari orang-orang yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, jadi kamu harus menentukan dulu siapa objeknya, siapa respondennya, siapa orang yang harus kamu ajak melakukan penelitian. Nah,
Yang terakhir adalah study place ya. Sumber informasi study place yaitu tempat, lokasi atau benda-benda yang ada di tempat penelitian tersebut. Nah, peneliti mempelajari situasi dari wilayah yang akan dijadikan ajang penelitian. Jika hasil dari penelitian tersebut diketahui tidak atau kurang daya dukungnya, maka penelitian tersebut bisa kamu lakukan ke tempat yang lain ya. Jadi kalau kamu awalnya ingin meneliti di lokasi A, tiba-tiba di situ nggak ada atau memang susah untuk dicari, maka kamu bisa melakukan atau mengalihkan ke tempat yang lain. Ya, kamu bisa mencari lokasi yang lain untuk bisa melakukan penelitian yang sesungguhnya. Ya, nah, jadi guys, kesimpulannya dengan ketiga cara ini akan membuka arah tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Apakah diteruskan atau dihentikan? Apakah diganti atau diubah dan sebagainya. Nah, inilah cara melakukan studi pendahuluan. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan studi paper ya guys, atau studi literatur. Nah, sekarang saya akan membuka Google saya. Nah, sambil kamu perhatikan ya guys, cara melakukan studi pendahuluan yang baik ya. Oke, so first of all, pertama-tama kamu buka Google dulu guys ya. Nah, kemudian di search itu kamu cari kira-kira kamu pengen apa nih? Coba Bapak tanya, Imam, kamu pengen meneliti tentang apa? Membuat teh dari daun pukat, Pak. Alpukat. Oke, membuat teh dari daun alpukat ya. Kamu cari nih. Pertama gini, jurnal teh dari alpukat. Misalnya nih ya. Apakah muncul di sini? Nah, ada di sini ya guys. Nah, di sini banyak sekali informasi yang berkaitan dengan contoh riset si Imam tadi. Ada kajian waktu dan suhu pelayuan daun alpukat, ada aktivitas antioksidan teh dan alpukat ya dan sebagainya. Ini kamu buka semuanya. Kalau dia dalam bentuk PDF, ini bisa di download ya guys. Contoh nih ya, kita buka dulu aktivitas antioksidan nih. Ya. Kita buka dulu. Nampak? Ini ya. Nah, kita buka dokumennya. Nah, di sini ada judulnya aktivitas antioksidan teh dan alpukat dengan variasi teknik dan lama pengeringan. Nah, berarti kalau Imam ingin meneliti tentang potensi atau manfaat dan alpukat terhadap teh, berarti di sini ada jurnalnya guys ya. Nah, ini jurnalnya, bisa kamu lihatlah. Kamu baca dulu isinya bagaimana. Ya, kalau memang di sini sudah ada, jangan dibuat lagi. Kamu cari yang lain ya. Artinya jangan membuat penelitian yang berulang-ulang. Oke. Jadi kalau kamu sudah yakin dengan penelitian ini, nanti kamu tinggal download aja ya. Kamu download semua jurnalnya yang mendukung, yang sesuai sama riset kamu. Nanti baru kamu tunjukkan ke pembimbingnya ya. Nah, kamu di sini bisa menentukan 3 judul dulu nih. 3 judul, boleh tentang deskriptif, boleh tentang riset murni, apapun itu sesuai sama passion kamu. Kalau sudah kamu tentukan 3 judul, nanti 3-tiganya harus ada jurnalnya. Nah, kemudian nanti akan dipilih salah satu dari pembimbing kamu. Itulah sebagai bakal dari penelitian kamu, Rivaldi ya. Oke. Sekarang Bapak akan menunjukkan beberapa kumpulan dari jurnal saya ya. Nanti coba kamu cek aja di Google Scholar ya. Kamu buka di situ di search engine atau di mesin pencarian, nama saya ya, Muhammad Jamhari M. Darhani ya. Nah, ini adalah nama akun dari Google saya. Nampak? Nampak, Oke. Pak. Nampak ya. Nah, di sini ada website Google Scholar. Ini adalah kumpulan dari beberapa jurnal yang berkualitas. Nanti ketika kamu ingin mencari jurnal atau mendownload beberapa artikel penelitian yang berkualitas, kamu harus buka Google Scholar ya guys. Jangan mencari Blogspot. Nah, ini saya ya, Muhammad Jamhari. Saya adalah lulusan dari Unimed dan mengajar di SMA Unggulan City Foundation. Ya, ini bisa kamu lihat.
Nah, inilah beberapa jurnal saya, guys. Ini ada yang internasional, ada yang nasional. Nah, kalau internasional, The Effects of Visual Mapping and Science Attitudes on Student Problem Solving Scale sudah dikutip oleh 5 orang. Ya, sudah disitasi oleh 5 orang. Ya, kemudian The Effects of Salinity and Light to the Seed Germination of Mung Bean. Ya, pengaruh salinitas atau kadar garam dan cahaya terhadap perkecambahan biji dari kacang panjang. Jadi kan bisa dibuat. Kemudian ini pengaruh visual mapping dan sikap ilmiah terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Sudah internasional. Kemudian pengembangan tes multiple choice two-tier ya dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada mata pelajaran pada materi sistem pencernaan dan sebagainya. Ini adalah beberapa kumpulan jurnal dari saya sudah terindeks ya, sudah masuk ke Google Scholar. Nah, jadi saya pengen kalian juga punya ini guys ya. Kalian juga punya jurnal yang bisa dibanggakan, bisa diakses oleh semua orang. Contoh nih si Imam, dia punya riset yang bagus tuh. Kemudian ketika dipublikasikan, rupanya diterima dan diterbitkanlah di Google Scholar. Kamu sebagai peneliti pasti akan bangga ya memiliki jurnal penelitian. Nah, seperti ini. Nah, misalnya si Rivaldi pengen meneliti atau pengen meneruskan riset saya waktu di S2 dulu. Kamu ingin mengembangkan ini instrumen tes multiple choice tapi 3 tingkat. Ini Bapak masih 2-tier ya, berarti cuma 2 tingkat nih. Tiba-tiba si Rivaldi pengen mengembangkan riset saya, pengen mengembangkan 3 tingkat. Apakah bisa? Boleh. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang dia tidak plagiat ya, dia ingin meneruskan penelitian saya tetapi dimodifikasi atau dibuat sesuatu yang baru. Ya, mungkin kamu ingin meningkatkan kemampuan problem solving misalnya, atau kamu ingin lakukan di materi yang lain, boleh-boleh saja, nggak masalah. Seperti itu. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kamu akses di Google Scholar, guys. Ya, nah seperti itu. Oke. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana cara melakukan studi pendahuluan. Apabila ada pertanyaan atau respon dari kalian, silakan ditanyakan di grup riset kita atau nanti bisa kamu berikan komentar di videonya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. See you.